Dokumentasi itu penting, bukan si paling kamera. Tapi waktu akan terus berlanjut. Kenangan hanya bisa dikenang, tapi foto dan video adalah salah satunya kenangan untuk kita bisa melihatnya kembali. Oke guys, hari ini kita ini singkongnya nih guys, di bolek sawah tadi. Nah, kita bawa pulang. Wah, ketinggalan nih. Bapak udah jauh di depan nih. Kita dapat singkong, bisa buat direbus sama dibakar nih. Aduh, padahal kira ini aku yang bakal lebih kenceng. Apa bapaknya lebih kenceng? Wah, itu udah jauh di depan nih, udah duluan. Inilah harusnya kita tuh rajin olahraga. Di dulu tuh saya juga ngarit dari kecil ya. Kok semakin kesini makin tua ini yuk, napasnya semakin setengah-setengah. Oke, lanjut sampai ke kandang. Kita jalan dulu ya guys. Jangan lupa like and subscribe. Oke, ketemu lagi para pemirsa ABM Farm. Ini situasi habis jalan sehat nih ya guys, hari Minggu. Wah, minggu ketiga Agustus nih, jalan sehat. Kita ketemu lagi di sini. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah setia bersama ABM Farm kali ini. Yang pertama, selamat ini ya, kita kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kita ucapkan 17 Agustus, merdeka, merdeka, dan merdeka. Semoga dengan HUT RI ini perekonomian semakin membaik, dan juga kami selaku UMKM, juga peternak, juga masyarakat kecil bisa terbantu dan semakin lancar rezekinya. Juga para pemirsa semakin lancar rezekinya, diparingi sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa like and subscribe dulu, gitu ya guys ya. Nih, by the way, kita habis nyari rumput tadi ya guys, nyari rumput, terus kondisi bajunya ini agak basah ini. Alhamdulillah. Amin. Oke, kita bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman setia ABM Farm. Yang pertama pada Mas Iswanto. Iswanto menanyakan bagaimana menyikapi terkait kondisi ekonomi di zaman yang serba kesulitan seperti ini, bos. Apakah lagi lesu atau bagaimana? Oke, yes. Saya sangat setuju, indeks ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja, dan juga itu berdampak sekali di sektor peternakan seperti kita yang skala kecil ya, belum besar, skala kecil. Jujur aja harga kambing lagi turun ya, lagi turun drastis harga kambingnya. Terus kemarin kita jual satu indukan itu lakunya cuma 3 jutaan. Sebelumnya bisa nyampe 3,5 maupun 4 juta, tapi kemarin kita jual itu cuma dapat 3 juta ya. Kita jual 2 ekor. Halo, lagi lihat. Halo Besti. Bestinya lagi melihat. Kita jual 2 indukan itu cuma dapat 6 juta ya. Tapi sebetulnya alhamdulillah, tapi kita harus berputar. Kemarin kita jual karena memang lagi butuh untuk hidup sehari-hari. Setelah kita jual 2 indukan, kita puter itu, kita belikan lagi yang agak lebih muda ya daripada indukan itu. Harganya 1.750 tuh. Beli 2 ekor berarti berapa ya, 3.500.000 ya, 3.500.000 kemarin kita belinya, dan sekarang kita pelihara di belakang. Nanti insya Allah kalau sudah
gede, udah jadi indukan, nah, ada yang minat nanti kita jual lagi seperti itu. Jadi kemarin kita memang jual indukan, tapi enggak serta-merta kita jual semua, tapi kita belikan lagi yang agak lebih muda, lebih kecil gitu. Jadi tetap biar bisa muter, jadi kuantitinya nggak berkurang drastis gitu kandangnya. Jadi begitu Mas Is, bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya ini ada yang dari kebetulan wanita ini, dengan Bu Indawati. Mas, gimana sih caranya untuk memulai ternak kambing? Kebetulan suami saya di rumah itu biar ada kegiatan. Tolong dong tutorialnya. Oke, Bu Indah. Saya sarankan, yes, saya setuju dengan komentar Anda, dengan pertanyaan Anda. Kalau memang suaminya di rumah lagi banyak waktu senggang, silakan buatin aja, nggak perlu besar dulu ya Bu Indah ya, yang penting ada. Jadi mungkin kalau mungkin skala 4 kambing atau 3 kambing itu nggak apa-apa. Jadi suaminya juga ada kesibukannya antara lain adalah bisa cari rumput ya kan, cari rumput di sekitar atau di sawah atau di mana. Kalaupun tidak mau cari rumput, nanti bisa pakai sistem silase ya Mbak Indawati. Jadi kalau pakai sistem silase itu suaminya nggak perlu cari rumput, jadi nanti tinggal beli pakannya aja kan. Sekarang banyak pakan hewan ternak, bisa beli pakan ataupun dari daun-daunan di sekitar yang bisa dicampur sama dedak ataupun sama konsentrat. Nanti nggak hanya suaminya, Mbak Indah pun bisa ngasih makan tanpa berat-berat cari rumput seperti saya gitu. Oke Mbak Indah, saran saya segera realisasikan. Dan juga itu loh Pak, kalau memang seneng itu enak kok nanti. Pertama memang 3, tapi kalau lihat kambingnya lucu-lucu, gemuk-gemuk itu nanti kita juga seneng gitu Mbak Indah. Oke Mbak Indawati, silakan dilanjut. Nanti kalau mau kambing yang seperti apa atau bagaimana, bisa japri atau komen di video selanjutnya ini. Oke, selanjutnya kita bacakan dari Karanganyar, Mas Ahmad Rianto. Ya, oke Mas Ahmad Rianto, Karanganyar. Pak Bos, kalau mau nitip kambing bisa enggak? No. Terus kalau 17-an ini ada ide apa untuk biar sirkulasi sama-sama peternak ini bisa lancar? Oke Mas Ahmad. Ya kembali lagi ya, untuk menyiasati indeks ekonomi yang ya kondisinya agak sedang-sedang gimana gitu ya. Untuk nitip mungkin bisa Mas Ahmad, titip aja di tempat saya, nanti kita nego di awal, maunya masnya nanti harga kambingnya berapa, nanti kita jual kisaran laku berapa, kita bagi 2 gitu aja. Nah nanti mau dititipkan apa. Tapi kalau Karanganyar tuh kayaknya jauh dari saya Mas, itu kan Karanganyar itu kan di Sarangan ya, tapi biasanya kita menerima juga kalau kambing-kambing dari peternak sekitar yang sekiranya udah capek untuk ngarit dan sebagainya, kita tampung di sini, kita tampung, kita beli ataupun kita pakai perjanjian. Nah, nanti dijualnya sekiranya laku sekian, kita bagi 2 seperti itu. Tentunya kalau nitip di sini memang di awalnya kita omong-omongan dulu bagaimana baiknya, bagaimana bagi hasilnya seperti itu. Terus tadi Mas Ahmad, 17 Agustus ini ada saran apa? Oke, kebetulan ini kepada HUT RI yang 81, ini di setiap RT, di setiap RW pasti akan banyak sekali diadakan jalan sehat ya kan, jalan sehat dan sebagainya. Ada lomba-lomba, terutama yang pihak desa yang pastinya sudah ada dana yang sudah dianggarkan untuk event jalan sehat desa. Itu kemarin
kami tawarkan untuk hadiahnya kambing ya, kambing domba. Jadi yang dari sini kita tawarkan ke pengelola desa, ke RT, RW maupun kelurahan, bagaimana kalau hadiahnya itu salah satunya pakai kambing. Nah, nanti mereka bisa pilih mau yang harga 700 maupun ada yang harga 1 juta, itu ada di sini. Tentunya yang usianya agak muda, jadi nanti dibuat hadiah. Dan hari ini kebetulan sudah dilaksanakan satu event gerak jalan RT ya, RT, dan itu ngambil domba. Nah, tadi orangnya ke sini ke depan, Mas, ini mau tak jual lagi boleh nggak? Boleh, kalau mau jual lagi. Nanti jual lagi ya tentu kita beli, nanti uangnya biar mereka bagi. Tapi tadi yang temannya juga bilang, gimana kalau kita gulih saja gitu ya. Ya sudah, terserah, monggo silakan. Kayaknya jadi disembelih, dimakan bersama sama pemenang, sama keluarga kiri kanannya tadi. Itu Mas Ahmad. Jadi saya juga membaca peluang, jadi event-event Agustusan ini kita tawarkan hadiahnya itu kambing. Jadi yang kambing-kambing yang belum indukan itu kan ya mungkin harganya 1 jutaan, itu bisa kita kasih alternatif hadiah door prize utama berupa kambing. Kita kasihkan ke biasanya kepala desa kalau di sini ya. Nanti juga ada tanggal 30 itu event besar di desa karnaval, hadiahnya juga kambing kita support gitu. Seperti itu. Jadi ya pandai-pandainya kita membaca peluang sih ya, karena kan kita peternak kecil, terus harus bertahan hidup dari sehari-harinya, ya mau nggak mau ya kita harus kreatif. Nggak usah, intinya nggak usah malu, ditawarkan aja. Toh ditawarkan, kalau setuju ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa, berarti tetap kita pelihara gitu. Tapi balik lagi, kalau ada event seperti ini, kita peserta jalan sehat dapat hadiah 1 kambing, itu pasti sangat senang sekali. Karena kambing kan harganya ya benar, kalau di mereka sebagai peserta dapat kambing itu ya luar biasa sih, luar biasa, pasti banyak yang seneng. Tadi masnya di depan rumah itu kan dapat kambing, seneng banget gitu Mas Ahmad. Bisa ini ya, nanti boleh nanti di tekot. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah alternatif, sini jadi apa nih, Mas Yanto ini ya, Yanto Jombang. Oke, Mas Yanto Jombang, alternatif kasih makan apa aja Om untuk musim kemarau ini? Oh iya, ada kesulitan. Kalau musim kemarau ini biasanya itu rumputnya kering teman-teman, kering banget. Jadi kalau pelihara domba Jawa, domba kacang, itu masih bisa pakai ramban daun-daunan itu. Tapi kalau kambingnya domba gibas itu rumput ya, rumput. Jadi kita harus cari rumput yang segar. Carinya ya gini, alternatif makanan untuk pada saat musim kemarau gini, saya biasanya itu pakai ini, daun singkong ya. Kebetulan kita kan juga menanam daun singkong di tangkis irigasi sana yang sudah diberi izin sama kepala desa, karena nggak ada yang mengelola, kita tanemin singkong. Daunnya nanti bisa buat makan kambing-kambing di sini. Terus pohon ininya, singkongnya nanti bisa kita panen, kita bagi ke tetangga ataupun ke teman-teman yang lain. Selanjutnya ada itu peternak ya yang di sini, dia menanam rumput odot ya Mas Yanto. Dia menanam rumput odot. Jadi rumput itu memang dipelihara gunanya saat musim-musim kemarau seperti ini. Saat musim kemarau seperti ini kita ngasih makan pakai rumput odot tersebut. Jadi kita panen, terus kita berikan kalau memang terpaksa banget nggak ada rumput ya. Terus kalau yang pengen aman selanjutnya adalah pakai metode sistem silase ya. Silase itu sangat membantu dalam segi makanan, baik di musim penghujan, musim kemarau, ataupun kita tinggal jalan jauh, asalkan ada saudara, istri, bisa langsung tinggal ngasih makannya aja. Tinggal sehari berapa kali, kalau mau 3 kali, paginya jam 7 ya continue jam 7, siang jam 12,
Terus kemarin ketiganya jam 7 malam bakdo maghrib tuh bakdo saya ya jam segitu ngasih makannya. Jangan dirubah-rubah intinya. Jangan merubah pola makan kambing. Jadi nanti ketika kita rubah waktunya dia lapar, dia pasti akan teriak-teriak embek-embek seperti itu. Contoh ya di belakang ini, karena sudah rutin kita kasih makan, kondisi siang seperti ini, saya datang mereka nggak teriak-teriak. Tapi nanti jam 3 waktunya saya ngasih makan, saya lewat dia pasti akan teriak-teriak. Ini masih bobok cantik mereka pastinya. Oke, cukup ya. Oke, video kali ini cukup sekian ya, saya akhiri. Jangan lupa like and subscribe channel kami untuk kemajuan channel dan juga meningkatkan UMKM, bantu UMKM yang kecil seperti kami ini. Jadi saran saya teman-teman, mulailah berusaha, mulailah berbisnis apapun itu, jangan nunggu hari tua, jangan nunggu nanti. Ya memang berbisnis berusaha itu nggak selamanya langsung untung ya, pasti akan ada jatuh bangunnya. Intinya jangan ada ini jadi senior saya itu jangan mati gaya, istilahnya jangan mati gaya ya, kata-kata itu tolong jangan mati gaya. Pokoknya apapun itu harus tetap berkreasi, yang penting selama itu halal tidak merugikan orang lain ya sudah lakukan, selama nggak berdosa sudah lakukan. Kalau orang lain mencibir kok begini kok begitu ya sudah, itu namanya juga netizen, warga plus 62 pasti akan seperti itu. Yang penting kita tetap move on, tetap berusaha. Toh juga makan anak istri dan sebagainya tergantung kita, bukan orang lain gitu ditanya. Oke, Dirgahayu HUT RI 81 semakin jaya di laut, udara, darat, semakin maju Indonesia, ekonomi semoga semakin lebih baik. Jangan lupa like and subscribe, paringi sehat selalu untuk dulur-dulur sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and next time. Thank you. Aduh. Oke, selamat siang semua. Kita update di peternakan ABM Farm ya. Sisa stok kambingnya di sini ada indukan sama 2 ini mochi. Seger-seger. Sehat-sehat. Ada 3. Di sini ada yang BG baru gede nih, ada 4. Di sini 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 ada yang tidur juga di sana. Oke, perkembangan terbaru memang penjualan kambing masih lesu ya teman-teman ya. Kambingnya apa namanya? Masih harganya turun daging. Di kambing turun banget. Gak ada pemiliknya. Di sini ini bonusnya, ini kita bonusnya dapat ayam, telur ayam. Di sana juga ada ayam yang bertelur. Oh itu kelihatan nggak? Nah itu telurnya. Nah ini yang kamar ini kita sediakan untuk persiapan Idul Adha kemarin. Kita beli beberapa, terus kita isi, terus kita jual saat Idul Adha. Sekarang kita kosongin dulu karena lagi pasarnya masih sepi ya mengenai kambing ya guys ya. Jadi untuk sementara kita juga harus modifikasi bagaimana untuk menyiasati dengan kondisi perkambingan saat ini nih guys. Oke, selanjutnya kalau mau tanya jawab dipersilakan. Waduh, no badu itu pohon jambu besar ambruk guys, pohon jambu saya ambruk ya. Gak apa-apa lah, nanti kita tanam pohon yang lain pakai mainan sama ayam-ayamnya. Juna Jamsun, jangan lupa like and subscribe. Semoga yang subscribe dan juga like saya cepat laku jodohnya, jangan lama-lama ngejomblo. Yang nggak subscribe ya cepetan yang subscribe, wong subscribe ku gratis bosku. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and next time.